Banyak perusahaan terjebak dalam satu pola pikir. Kalau mau sukses, harus mengalahkan kompetitor. Tapi coba pikirkan, semakin banyak pemain baru masuk ke pasar, apa yang terjadi? Produk makin mirip, harga makin ditekan, margin makin tipis. Pertanyaannya adalah, apakah benar kunci sukses bisnis itu ada pada mengalahkan pesaing? Atau justru ada cara lain dengan menciptakan pasar baru, di mana kompetisi tidak lagi relevan? Inilah yang disebut Blue Ocean Strategy. Hai, saya Ugeng Wijaya, selamat datang di Thought Leaders Circles, tempat kita bahas ide, strategi, dan inovasi bisnis. Bagian pertama, Red Ocean versus Blue Ocean. Di dunia bisnis ada dua jenis landscape persaingan, Red Ocean dan Blue Ocean. Red Ocean adalah kondisi ketika sebuah pasar sudah penuh sesak oleh pemain yang menawarkan hal yang serupa. Di ruangan ini, persaingan tidak lagi soal siapa yang paling inovatif, tapi siapa yang paling kuat bertahan dalam tekanan harga dan promosi. Perusahaan terus saling meniru, lalu saling memangkas margin demi menarik perhatian konsumen yang semakin sulit dibedakan preferensinya. Semakin lama, ruang gerak jadi semakin sempit. Brand kehilangan identitas uniknya karena semua terlihat mirip di mata pelanggan. Strategi berubah menjadi sekedar bertahan, bukan lagi tumbuh. Bahkan saat berhasil memenangkan kompetisi saat, kemenangan itu cepat sekali tergerus karena pesaing lain dengan mudah masuk dan mengalahkan hal yang sama. Inilah wajah Red Ocean, kompetisi yang brutal, ruang diferensiasi yang makin terbatas, dan kemenangan yang seringkali hanya sementara sebelum tenggelam kembali dalam arus persaingan berikutnya. Sebaliknya, ada Blue Ocean. Di sini bukan soal bertarung lebih keras, tapi soal membuka ruang baru yang belum diperebutkan. Perusahaan yang berlayar ke Blue Ocean tidak sekedar menawarkan produk, tapi menciptakan kategori baru, mengubah cara orang melihat sebuah kebutuhan. Mereka tidak perlu berebut kue yang sudah ada, karena mereka sibuk membuat kue baru dan hanya mereka yang punya resepnya. Hasilnya, pertumbuhan lebih cepat, margin lebih sehat, dan posisi pasar yang jauh lebih sulit diganggu kompetitor. Karena di Blue Ocean, kompetisi belum relevan. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah bisnis Anda masih sibuk bertarung di Red Ocean atau sudah mulai melirik Blue Ocean yang penuh peluang? Bagian kedua, studi kasus Blue Ocean. Salah satu contoh terbaik dari Blue Ocean strategi adalah GoPro. Sebelum GoPro lahir, pasar kamera terbagi dua, kamera profesional dan kamera digital. Kamera profesional biasanya berukuran besar, berat, mahal, dan tidak praktis dibawa untuk aktivitas ekstrim. Di sisi lain ada kamera digital biasa yang ukurannya kecil, murah, tapi kualitasnya standar dan tidak tahan banting. Dengan kata lain, tidak ada solusi bagi orang yang ingin merekam momen seru seperti berselancar, mendaki gunung, atau terjun payung dari perspektif mereka sendiri. GoPro melihat celah itu. Alih-alih ikut bersaing dengan Canon atau Sony di pasar kamera profesional, GoPro menciptakan kategori baru, action kamera. Kameranya kecil, ringan, tahan benturan, bisa dipasang di helm, papan selancar, atau bahkan dada pengguna. Bukan hanya alat untuk memotret, tapi sarana untuk menangkap pengalaman ekstrim secara imersif. Hasilnya luar biasa. GoPro tidak sedang berkompetisi di Red Ocean, pasar kamera tradisional. Mereka menciptakan Blue Ocean baru, pasar yang sebelumnya bahkan tidak ada. Begitu kategori ini terbentuk, GoPro langsung menjadi pionir, mendominasi pasar, dan membangun komunitas global yang rela membeli bukan hanya kameranya, tapi juga aksesori, aplikasi, hingga identitas gaya hidup GoPro. Bagian ketiga, Framework Blue Ocean. Dari cerita GoPro tadi, ada pelajaran praktis yang bisa langsung kita gunakan. Blue Ocean strategi tidak muncul dari ide acak, tapi dari kerangka yang sangat sistematis. Salah satunya dikenal dengan ERRC Grid, Eliminate, Reduce, Raise, and Create. Pertama, eliminate. Apa yang bisa dihapus dari standar industri? GoPro menghapus fitur rumit pada kamera profesional yang tidak relevan bagi pengguna awam. Kedua, reduce. Apa yang bisa dikurangi? Mereka mengurangi ukuran, bobot, dan kompleksitas sehingga kamera jadi ringan, simple, dan mudah dipakai siapapun. Ketiga, raise. Apa yang bisa ditingkatkan jauh di atas standar industri? GoPro meningkatkan daya tahan, fleksibilitas pemasangan, dan kemampuan merekam dalam kondisi ekstrim. Keempat, create. Apa yang benar-benar baru dan belum pernah ditawarkan?
Inilah yang paling penting, mereka menciptakan kategori action kamera yang memungkinkan orang merekam pengalaman dari sudut pandang pertama. Jadi, Blue Ocean bukan soal menambah fitur sebanyak mungkin, melainkan memilih dengan cerdas mana yang dihapus, dikurangi, ditingkatkan, dan diciptakan. Inilah cara berpikir strategis yang membuat kompetisi jadi tidak relevan. Bagian keempat, penutup. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah bagaimana kita bisa lebih kuat dari kompetitor, tapi justru bagaimana kita bisa bermain di arena di mana kompetitor belum ada. Itulah esensi Blue Ocean strategi. Kalau kita hanya sibuk di Red Ocean, cepat atau lambat kita terjebak dalam perang harga, margin tipis, dan tekanan tanpa akhir. Tapi kalau kita berani menciptakan Blue Ocean, kita bisa menulis aturan main sendiri, membangun kategori baru, dan menumbuhkan pasar yang sulit ditandingi. Jadi coba pikirkan hari ini, dalam bisnis Anda, fitur atau layanan apa yang sebenarnya tidak lagi relevan, apa yang bisa Anda kurangi, apa yang bisa Anda tingkatkan, dan yang lebih penting, kategori baru apa yang bisa Anda ciptakan. Karena masa depan bukan milik mereka yang hanya bertahan di lautan merah, tapi milik mereka yang berani berlayar di lautan biru.